sebelum huruf alif ada ini nih. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih. Ini alif lamnya tuh bertemu dengan huruf shad. Huruf shad ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, agar dapat bisa segera paham ilmu tajwid dengan sangat mudah. Dengan penjelasan tajwid kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya yang akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat ke-66. Sebelumnya telah kita bahas pada surah Yasin ayat yang ke-65. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-66. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini, walau nasya. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun disebut juga dengan huruf mati. Nah, maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya sama. Tandanya tuh seperti ini. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1 itu. Kotak nomor 1 perhatikan. Nah, di situ kan ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah baris 1 di atas huruf. Nah, contoh seperti ini. Ini ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih. Ada tanda baca fathah, ada baris 1 di atas huruf tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Maka huruf waw sukunnya huruf lin. Kita baca lunak, kita baca lembut. Walau nasya, seperti itu. Kemudian syah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i kok bisa berubah menjadi mad wajib? Apa penyebabnya? Begitu kan? Sekarang perhatikan media gambar di layar ya. Di situ kan ada rumus mad tabi'i itu, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Telah saudara perhatikan rumus 3 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf shin. Tapi yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting ada huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini nih. Ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah nih. Ada huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga syah dibaca panjang karena dia ada tanda baca fathahnya nih. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih.
dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata, bersambung dalam satu kata. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, ya, maka berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dipanjangkan minimal 4 harokat. Jadi panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat untuk mad wajib muttasil. Nah, panjangkan. Walau nasya'u latamasna. Na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Harusnya saudara sudah tahu nih apa tanda panjangnya na. Masih di rumus 3 warna hitam karena di sini ada huruf alif. Nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini nih. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih baris satu di atas huruf. Maka ada huruf alif sebelumnya ada tanda baca fathah. Huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga na itu kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Walau nasya'u latamasna ala. La dibaca panjang. La dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Apa pula yang mempengaruhi nih? Kok dari mad tabi'i atau mad asli berubah menjadi mad jaiz gitu kan? Nah, sekarang perhatikan gambar di layar ya. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 tapi yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau. Perhatikan tuh. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini nih. Tanda alif kecil seperti ini. Harokat fathah berdiri atau tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau di atasnya ada alif kecil tuh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini. Ini dengan huruf hamzah. Tapi dia di lain kalimat. Di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, maka menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, lalu apa bedanya dengan mad wajib? Kalau mad wajib tadi kan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, kalau mad jaiz itu ya ada ulama yang membacanya itu ya boleh dengan 2 harokat. Nah, tapi kalau mad wajib tidak. Mad wajib itu wajib dibaca minimalnya 4 harokat, 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau mad jaiz itu ada ulama yang membolehkan membacanya itu 2 harokat. Nah, itu 2 harokat, 4 atau 5 harokat seperti itu. Nah, begitu bedanya. Dari segi panjangnya. Nah, dari segi terjadinya, kalau mad wajib dengan hamzah dalam satu kata, kalau mad jaiz di lain kata seperti itu. Huruf hamzahnya mana? Ini huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu atau masih merasa bingung, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, ada huruf alif ada harokatnya. Ini ada alif nih, ada tanda bacanya dan nih ada harokatnya dan nih. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kami ulang, huruf alif kalau ada tanda bacanya bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Mad jaiz munfasil panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Ala a'yunihim. Mim sukun bertemu dengan huruf fa atau mim sukun ini setelahnya huruf fa. Perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun. Jadi setiap kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Tanda sukun atau tanda huruf mati. Setiap ada mim sukun atau huruf mim mati, maka disitulah terjadi hukum tajwid juga. Cuman hukum mim sukun itu cuman ada 3 dia lebih ringkas. Yang nomor 1 itu ada mim sukun setelahnya huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya adalah idgham mimi. Yang nomor 3, kalau ada huruf mim sukun, kemudian huruf mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun itu setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun, huruf mim tanda sukun itu seperti ini, mim sukun.
Setelah mim sukun di sini huruf apa ini? Huruf fa. Di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim seperti itu. Maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung, baca pendek saja. A'yunihim fasnihim fas seperti itu. Tabaqus sira. Ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Setiap kita mengaji Al-Quran apabila bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jajar seperti ini. Huruf alif, huruf lam, huruf alif lam. Maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah seperti itu. Ini alif lamnya tuh bertemu dengan huruf shad. Huruf shad ini huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di layar. Huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf shad, dikarenakan huruf shad huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membacanya tuh dibaca idgham dia. Huruf lamnya itu dibaca idgham nih. Jadi dari ku langsung masuk ke huruf shad ini. Kalau alif lam syamsiyah itu huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya nih. Ada nggak huruf lamnya tanda bacanya? Tidak ada. Dari ku langsung masuk huruf shad ini. Jadi jangan bingung ya. Kusira. Ra. Huruf ra kalau dia memiliki tanda baca fathah, ini baris satu di atas huruf tanda baca fathah namanya. Atau harokat fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kemudian ro dibaca panjang. Kenapa kok ro dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ro? Harusnya saudara juga sudah tahu. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan kenapa kok ro dibaca panjang. Apabila kita mengaji Al-Quran bertemu dengan alif ya, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ro dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Samalah dengan yang di atas tadi itu, bedanya yang di atas tadi itu huruf alifnya itu disambung. Sedangkan ini huruf alifnya dia tidak disambung karena bertemu dengan huruf ro nggak bisa disambung dia seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Alhamdulillah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kalau dia tidak kemasukan nun sukun, tidak kemasukan tanwin, atau kalau mim bertasydid tidak kemasukan mim sukun, begitu ketambahan itu. Maka ini karena dia gunnah, kita gunakan cara bacanya. Dia gunakan tuh ya didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa'an, di bagian an-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak suaranya. Fa'anna, seperti itu. Nah, dibaca panjang. Pasti saudara sudah tahu tanda panjangnya apa. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Ya, tanda panjangnya ini nih, alif kecil di atas huruf. Pokoknya kalau ada alif kecil di atas huruf seperti ini, ya, fathah berdiri, harokat fathah berdiri atau alif kecil ya, seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Senyena dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau dalam media gambar tadi terletak pada kotak rumus 3 yang warna hijau. Tadi di atas sudah kami tampilkan media gambarnya. Fa'anna yubsirun. Huruf ba dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Huruf qalqalah itu kalau dia sukun atau mati itu pantulkan. Ini huruf ba sukun, pantulkan. Yub begitu. Dan ini masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Karena dia berada di tengah bacaan, atau di tengah kalimat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ya, kemudian kita tidak berhenti tepat di huruf qalqalah, maka qalqalah sugro. Ini kan kita tidak berhentikan di huruf ba ini, qalqalah sugro di tengah bacaan kita. Kecuali kalau kita berhenti tepat di huruf qalqalah baru qalqalah kubro seperti itu.
Yubsirun. Run, huruf ra memiliki harokat dhammah, maka huruf ra memiliki harokat dhammah, memiliki harokat fathah, dibaca tebal, baca tafkhim. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Sirun. Run dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya itu dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun? Apa yang menyebabkan perubahan itu? Nah, sekarang perhatikan. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Rumus 2 warna hitam. Apabila kita mengaji Al-Quran, bertemu dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, ini huruf waw sukun nih. Atau huruf waw mati. Sebelum huruf waw sukun, kalau ada tanda baca dhammah, ini tanda baca dhammah nih, atau harakat dhammah namanya ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sininya nih, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, ya kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Nah, sehingga ru dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'nya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka dia berubah nama menjadi mad arid li sukun. Menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat kalau mad arid li sukun itu. Tapi konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat semua. Kalau kita baca 4, ya semuanya kita baca 4 mad arid li sukunnya. Tidak boleh selang-seling, nggak boleh. Dia harus sama, harus konsisten begitu. Antara atas dan bawah begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berhenti ya, atau berwakaf tepat di huruf nun, huruf nunnya tuh kita sukunkan. Ini kita baca yubsirun, jangan dibaca yubsiruna, jangan, tapi dibaca yubsirun. Kenapa begitu? Jadi aturannya itu, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, kita berwakaf, kita tepat di huruf nun. Nah, tadi aturannya apa? Kalau berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita berhenti tepat di huruf nun tak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjangnya, hurufnya kita matikan. Sehingganya kita baca yubsirun, seperti itu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.